Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan, 11 "Zammiluni, pesantren, Pak? zammiluni." Kemudian Ini aku mau setuju. nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan program ini juga sudah masuk sekitar episode ke-36. Alhamdulillah 36 minggu berarti ya, 36 pekan ya, bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz Zuna sudah bersama kita di sini, dan insya Allah seperti itu program ini dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih radio yang sudah relay, anggota RTVC ya, saya sebutkan radionya ya. Pertama Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Gema FM Bontang, lantas Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi, lantas Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Dai Tengaran, Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Albina AM Bekasi. Nah, itulah daftar radio-radionya yang merelay acara ini secara langsung, dan mari kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Ustadz ya. Kami butuh antum di sini. Kami semua di sini butuh. Alhamdulillah Ustadz. Ya Ustadz, ini untuk mempersingkat waktu, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama? Langsung. Alhamdulillah. Jazakallah Ustadz. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Hamba Allah ini bertanya seperti ini. Ya, Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Saya punya teman atau punya sahabat sudah lama mengaji. Lebih duluan ngaji daripada saya sudah lama. Kemudian hidupnya sangat berhati-hati teman saya ini Ustadz. Bahkan terkesan seperti menyulitkan diri sendiri. Apa-apa penuh pertimbangan. Semua disangkut pautkan dengan hisab. Misalnya seperti ada hot topic di tempat kerja, dia nggak pernah mau tahu, atau sekedar mendengarkan kabar terbaru, dia juga nggak mau tahu. Misalnya ada tetangga yang kena musibah, dia juga nggak mencari tahu apa yang menimpa tetangganya. Dia juga nggak mau punya grup akun sosmed seperti grup WhatsApp atau bahkan grup keluarga. Alasannya dia takut dihisap. Kalau nggak bisa ingkar mungkar dengan percakapan yang ada di grup tersebut, katanya begitu. Kesannya kok malah seperti menjauh dan tidak peduli dengan sekitarnya. Yang dipikirkan hanya ketakutan hisap hari akhir terus. Pertanyaan saya, apakah sikap sahabat ini adalah sikap seorang muslim yang benar? Mohon jawabannya Ustadz. Barakallahu fiik. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tentunya itu sikap yang berlebihan ya Mas Pongki. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Yang artinya seorang mukmin yang berinteraksi dengan umat manusia dan bersabar terhadap gangguan yang datang dari mereka. Tentunya kan orang kalau berinteraksi ya mungkin dia mendengar omongan yang kurang mengenakkan bagi dirinya, atau ada sikap-sikap tertentu yang tidak mengenakan lain dengan orang yang tidak berinteraksi memang. Tapi justru di balik interaksi itu menjadikan seseorang ini mendapatkan pahala lebih. Ya. Khairun kata Nabi, orang yang berinteraksi dengan sesamanya dan bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak berinteraksi dengan sama dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Bukhari, namun dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ya. Kemudian dari sisi lain, Nabi SAW sebagai uswah dan qudwah kita adalah orang yang berinteraksi. Justru dengan berinteraksi itu kita bisa memberikan manfaat kepada saudara kita. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Bagaimana dia bisa memberikan manfaat kalau dia nggak berinteraksi? Adapun alasan saudara yang ditanyakan itu, bahwasanya dia takut dengan hisab karena tidak bisa ingkarul mungkar, kan Islam memberikan opsi-opsi terkait dengan ingkarul mungkar. Pertama,
ingkarul mungkar ini adalah bagi sesuatu yang benar-benar dia ketahui kemungkarannya, baik dengan dia lihat atau dia dengar. Hadisnya mengatakan man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemungkaran? Ya, melihat di sini maksudnya dia tahu persis lah ya. Baik juga dilihat ataupun didengar. Kan kemungkaran tidak semuanya untuk sesuatu yang dilihat, tapi juga bisa sesuatu yang didengar juga bisa menjadi kemungkaran. Jadi dia mendengar atau melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengingkarinya. Kan mengingkari itu tidak harus dengan tangan ataupun dengan lisan. Bisa juga dengan hati. Yeah. Bagaimana cara mengingkari kemungkaran dengan hati? Dengan membenci kemungkaran. Nah, yang dia khawatirkan di sini kan kalau dia bergaul, dia mendapatkan kemungkaran, dia takut nggak bisa mengingkari. Berarti kan ini belum terjadi. Baru kekhawatiran. Nah, hendaknya dia berusaha dulu, apalagi dengan masuk dalam grup keluarga kan dia juga bisa bersilaturahim melalui grup itu dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat atau sharing, misalnya dia mendapatkan cuplikan kajian atau tulisan ilmiah yang bisa bermanfaat, dia bisa share. Ini adalah bentuk silaturahmi loh. Silaturahmi. Karena bisa memberikan manfaat kepada karib kerabatnya. Ya, silaturahmi itu adalah dengan memberikan manfaat kepada kerabat, baik manfaat secara diniyah ataupun manfaat secara duniawiyah, termasuk memberikan santunan, mengucap salam, tapi dengan tidak berinteraksi dia kehilangan semua kesempatan untuk beramal soleh ini. Ya. Saya malah khawatir itu was-was aja dari syaitan itu. Waduh. Coba dulu. Kalau memang dia tidak mampu, nggak kuat, ya silahkan dia left setelah itu. Iya, seperti itu ya Ustadz ya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Alhamdulillah. Baiklah, ini Ustadz pertanyaan berikut dari Yudi Ramdhani. Yudi Ramdhani itu di Cimahi Ustadz, di Jawa Barat. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Saya mau bertanya, Bapak Ana memiliki 3 adik tiri. Bapak Ana memiliki 3 adik tiri dari perempuan, adik tiri perempuan dari ibu yang sama. Bapak Ana memiliki 3 adik tiri perempuan dari ibu yang sama. Baik, berarti bapaknya menikah lagi. Ya. Kemudian titik, bagaimana hubungan nasabnya dengan Ana? Ananya Yudi, ini si Yudi ini. Apakah mereka termasuk mahramnya Ana, Ustadz? Mohon nasihat ininya. Jadi bapaknya punya 3 adik tiri. Bawaan istri yang kedua, gitu. Sebentar, bapaknya dia punya 3 atau dia 3 adik tiri? 3 adik tiri. Bukan, bapaknya Yudi misalnya namanya Bagas. Bapak Yudi namanya Bagas. Pak Bagas itu punya adik 3 perempuan. Jadi tantenya Yudi. Tantenya Yudi ini. Sebapak saja ya? Ya, tidak. Hanya bapak Anda memiliki 3 adik tiri perempuan dari ibu yang sama. Dari bapaknya. Berarti saudara seibunya bapak. Iya. Saudara seibunya bapak. Iya. Iya, itu mahram, termasuk mahram. Mahram ya Ustaz ya. Mahram. Iya, kayak gini yang bingung ya Ustaz ya. Mau sebapak saja atau seibu, apalagi kandung. Iya. Ya, pokoknya semua saudari-saudarinya bapak. Iya. Itu dalam bahasa syar'i namanya ammah. Ammah. Wa ammatukum. Wa ammatukum. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum, ya kan? Diharamkan bagi kalian ibunda-ibunda kalian, ibu, nenek, ibunya nenek terus ke atas. Ibunya bapak, ibunya kakek terus ke atas. Wa banatukum, putri-putri kalian, anak perempuan, cucu perempuan, ya terus ke bawah. Mau cucu perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki. Wa ammatukum, ammah itu adalah saudarinya ibu kalian. Afwan, saudarinya bapak kalian. Iya. Saudarinya bapak baik sekandung, seibu, sebapak saja. Iya. Atau saudarinya kakek, termasuk ini ammah. Baik kakek, saudarinya kakek sekandung, sebapak saja atau seibu saja terus ke atas, itu namanya ammah. Iya. Demikian juga bibi dari saudarinya ibu, semuanya adalah mahram dengan berdasarkan nas Al-Qur'an. Nah. Baiklah, alhamdulillah seperti itu Ustaz jawabannya. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah Bapak Yudi semoga menyaksikan. Ini ada pertanyaan baru masuk Ustaz, hangat ini. Pertanyaan dari Mas Dipo. Mas Dipo di Bengkulu
bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, apa hukumnya membunuh istri yang tidak mau sholat padahal sudah disuruh, dikasih contoh, bahkan didoakan daripada saya sebagai suami yang menanggung dosa? Mohon jawaban dan pencerahannya Ustadz. Atau dibiarkan aja walau tidak sholat? Saya perlu jawabannya. Kalau tidak dijawab berarti boleh dibunuh. Syukron. Astagfirullah. Masya Allah. Gimana ini Ustaz? Ekstrim ini ya pertanyaannya. Iya. Nggak boleh. Nggak Itu boleh, nggak boleh. ya Ustaz. Nggak boleh. Kalau memang istrinya dikasih tahu tidak mau sholat, paling banter Anda menceraikan. Menceraikan. Atau dipukul, boleh dipukul. Ya. Nggak mempan juga dengan pukulan, diceraikan. Nggak boleh dibunuh. Bukan wewenang Anda itu membunuh. Itu wewenangnya waliul amr, wewenangnya orang yang memang diberi kekuasaan secara syar'i oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hukuman-hukuman had seperti itu. Lagi pula nanti akan diproses secara hukum terlebih dahulu. Nggak bisa seperti itu. Walaupun Anda mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin Anda yang termasuk yang meyakini bahwa orang yang tidak mau sholat itu batal syahadatnya. Memang benar, sebagian ulama salaf ada yang berpendapat demikian, sehingga dianggap dia keluar dari Islam. Tapi itu yang menjatuhkan vonis itu bukan orang per orang, itu harus yang punya wewenang. Kalau pemerintah tidak menerapkan aturan itu, Anda nggak boleh menerapkan. Anda nggak boleh mengambil alih sesuatu yang secara syar'i bukan wewenang Anda. Ya maksimal Anda ceraikan sudah. Iya, seperti Ketika masih menjadi istri, memang suami dibolehkan memberikan pukulan, wadribuhun. Tapi pukulannya bagaimana Ustaz? Nasihatin, ya pukulan yang tidak melukai, tidak menimbulkan bekas, tidak di wajah, tidak di bagian-bagian yang vital. Ini pukulan untuk memberikan pelajaran. Fa'idhuhunna wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka itu membangkang, maksudnya mereka sudah benar menampakkan pembangkangannya terhadap suami mereka, pembangkangan dalam hal yang ma'ruf tentunya ya. Ini kan perintah untuk sholat itu perintah yang ma'ruf. Dia nggak mau taat, nasihatin. Nggak mempan, pisah, dihajar, tapi masih satu ranjang. Maksudnya apa? Tidak diajak bicara. Tidur satu ranjang tapi nggak diajak bicara sama sekali. Masih nggak mempan juga, pukul. Nah, pukulannya ini adalah tidak pada wajah, tidak juga pada bagian-bagian yang vital yang mematikan, dan tidak menimbulkan bekas. Ini karena tujuan dari pemukulan ini bukan untuk melukai, bukan untuk menimbulkan gangguan kesehatan, tapi sekedar untuk pendidikan, pelajaran. Nggak mempan juga, ceraikan sudah. Kalau Anda meyakini bahwasanya orang yang nggak sholat itu batal syahadatnya. Tapi kalau Anda meyakini yang lain, misalnya dia masih muslimah, yang paling banter udah dicerai, nggak bisa dibunuh seperti itu, nggak boleh. Nggak boleh. Perkara lain ya Ustaz ya. Perkara lain ya, soal bunuh itu perkara lain. Anda bisa terjerat hukum secara syar'i maupun secara negara. Iya, secara syar'i nggak boleh juga. Ya Ustaz, insyaallah. Bersabar ya Ustaz ya, harus bersabar ya Ustaz ya. Bersabar. Yeah. Tapi saat itu tadi pertanyaan baru masuk 1 menit setelah saya bacakan Ustaz, sebelum 1 menit, jadi masih hangat. Waduh, Masya Allah. Ya baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya. Barakallahu fikum Ustaz, jawabannya tadi. Semoga Bapak Dipo di Bengkulu Allah berikan kesabaran. Pertanyaan berikutnya, Masya Allah, ada telepon masuk Ustaz, kita tanggapi dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana? Ini Bapak Muzakar dari Padang. Bapak Muzakar dari Padang. Silakan Bapak. Ya, saya tanyakan ini Ustaz. Yang pertama tentang talak 3 itu Ustaz. Talak 3 itu jatuh bila diberikan sekaligus, misalnya saya talak engkau 3, talak 3. Apakah model seperti itu atau talak rujuk, atau talak nikah? Bagaimana itu sebenarnya? Saya mau penjelasan Ustaz. Yang kedua Ustaz,
Saya bertanya tentang tanah haram dan tanah halal. Di Makkah itu kan ada tanah haram, tanah halal. Apa yang dimaksud dengan tanah haram dan apa yang dimaksud dengan tanah halal, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muzakar, terima kasih atas teleponnya. Fadhil, Ustaz. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu karena itu lebih mudah ya. Yang pertama itu terus terang sulit itu pertanyaannya. Karena ada khilaf memang dalam masalah ini. Saya jawab yang kedua dulu, antara tanah halal dengan tanah haram. Tanah haram itu maksudnya tanah yang memiliki aturan khusus dan itu ada batas-batasnya, ada batas secara fisiknya. Kalau Bapak penanya pernah ke Mekah, ya tentunya ada yang bagi yang berangkatnya dari Madinah, dia akan melewati batas tanah haram dengan tanah halal yang dikenal dengan Tan'im. Daerah namanya Tan'im, di situ ada masjid untuk orang mengambil mikot bagi yang mau umroh, yang dari Mekah mau umroh, dia akan keluar dulu. Nah, Tan'im itu termasuk yang paling dekat dengan Baitullah. Ada masjid namanya Masjid Aisyah, karena dulu ibunda Aisyah waktu haji atau waktu umroh ihramnya dari situ, maka dibangun masjid namanya Masjid Aisyah. Nah, perbedaannya tanah haram itu dia tidak boleh terjadi pertumpahan darah di sana, tidak boleh seseorang memulai serangan. Kalau dia diserang dia boleh membela, tapi dia memulai serangan di sana tidak boleh. Kemudian tidak boleh diambil barang temuannya, luqatahnya nggak boleh diambil untuk dimiliki, diambilnya untuk diumumkan saja selamanya. Ya, kecuali luqatah yang sifatnya akan rusak seperti makanan atau buah misalnya. Tapi barang-barang yang tidak rusak tidak boleh diambil untuk dimiliki. Ini termasuk aturan yang berbeda antara tanah halal dengan tanah haram. Kemudian juga binatang-binatang liarnya tidak boleh dihalau. Misalnya burung merpati yang liar di sana, ya, tidak boleh dikagetin sehingga dia terbang, semua, nggak boleh. Kalau ada, ya mungkin dahulu ada seperti kijang, sekarang sudah nggak ada ya. Sekarang paling binatangnya adalah merpati. Yang masih ada adalah binatang-binatang liar merpati. Nggak boleh juga ditebang tanaman-tanaman liarnya. Gitu. Kecuali satu saja, namanya jenisnya idkhir. Ketika Nabi SAW di Haji Wada menjelaskan tentang kesucian kota Makkah, beliau mengatakan la yultaqatu luqatatuha illa limunshidin wala yu'dadu khalaha. Tanaman rerumputannya tidak boleh dicabutin dengan sia-sia kecuali untuk pakan ternak. Atau idkhir. Idkhir itu sejenis tanaman ya, saya kurang tahu bahasa Indonesianya apa itu. Itu sering dipakai untuk apa ya, untuk jenazah lah kalau nggak salah ya. Jadi walhasil dia punya aturan-aturan khusus. Kemudian orang yang berbuat kezaliman di dalam tanah suci ini terancam langsung. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Bahkan ayat ini mengancam orang yang berbuat kezaliman, penyimpangan di tanah suci Makkah itu, kami akan rasakan kepadanya azab yang menyakitkan. Oleh karena itu sebagian sahabat sampai-sampai dia ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, konon kalau ingin marahin istrinya, dia keluar dulu ke tanah halal baru dimarah-marahin di sana. Karena takut kalau sampai berbuat sesuatu yang masuk kategori zalim, dia akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Jadi kalau di tanah halal boleh mengambil luqatah, boleh berburu di sana, hewan liarnya itu boleh diburu. Di tanah suci Makkah nggak boleh. Di dalam tanah suci Madinah juga nggak boleh. Orang-orang kafir tidak boleh berdomisili di situ. Kalau Mekah mutlak masuk aja nggak boleh. Selama dalam area tanah haram tidak boleh dimasukin oleh orang kafir. Mutlak, secara mutlak. Kalau tanah suci Madinah sekedar lewat masih boleh, tapi tinggal menetap nggak boleh. Itu perbedaan antara tanah halal dengan tanah haram. Dan di dunia ini hanya ada dua. Tanah haram alias tanah suci, yaitu
Makkah dan Madinah. Dan itu tidak seluruh kota Mekah memang ya. Ada sebagian kota Mekah karena kan kota Mekahnya juga pemekaran. Di masa Nabi dengan sekarang jelas lebih luas sekarang. Makanya ada bagian-bagian yang itu tidak masuk lagi ke dalam area tanah haram. Di Madinah juga sama. Nah, seperti itu, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Nomor pertama bagaimana, Ustaz? Pertanyaan pertama mengenai talak. Talak 3 itu yang jelas berdasarkan nas tidak ada perselisihan insya Allah adalah apabila dia sudah pernah menjatuhkan talak secara sah ya, sesuai dengan syarat-syarat jatuhnya talak, kemudian dirujuk setelah itu ataupun tidak dirujuk sampai lepas, ini jatuh talak 1. Kalau dia dirujuk sebelum habis iddahnya, berarti kan tidak perlu ada nikah ulang. Paham ya? Jatuhkan talak 1 kepada istri ya di masa suci sebelum digauli, itu berarti talak 1-nya sah jatuh. Mungkin dia menyesal seminggu kemudian, 2 minggu kemudian dia nyatakan saya merujuk dirimu, atau sebelum masa iddahnya habis lah pokoknya. Ketika dirujuk berarti sudah berkurang 1 talaknya. Kalau kemudian dia jatuhkan talak lagi dengan kriteria yang sesuai syariat, dijatuhkan di masa suci sebelum digauli, ya, maka berarti jatuh talak yang kedua. Kalau dia tunggu sebelum habis masa iddahnya, dia rujuk lagi, berarti kembali menjadi istrinya. Tapi dia sudah 2 kali menjatuhkan talak. Kalau dia talak lagi, ini namanya talak 3 sudah. Otomatis akan terjadi perpisahan yang dikenal dengan istilah bainunah kubra. Bainunah lepas secara besar, maksudnya dia tidak bisa merujuk secara lisan, nggak bisa. Dinikahin langsung setelah itu juga nggak bisa. Harus dia dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian dijima, setelah itu ditalak oleh laki-laki yang kedua itu, habis masa iddahnya. Baru setelah itu kalau dia mau nikah, dia harus ngelamar lagi suami yang awalnya itu ya, mantan suami pertamanya itu boleh menikahi lagi atas kesepakatan kedua belah pihak dengan mahar baru, dengan saksi, dengan ijab kabul baru. Masya Allah. Jadi talak yang ketiga, baik dia itu talak pertama belum habis iddahnya dirujuk, kemudian ditalak lagi belum habis masa iddahnya dirujuk, kemudian ditalak lagi. Ini talak 3, jelas ini, sepakat. Atau talak pertama, ya, sampai habis iddah nggak dirujuk, bisa nggak dinikahin lagi? Boleh dinikahin lagi. Tapi ingat, ketika dia menikahi lagi, jatah talaknya tinggal 2. Ya, dinikahin lagi, jatuhin talak lagi, sampai habis masa iddah nggak dirujuk, berarti lepas lagi. Mau nikah lagi boleh? Boleh, dengan akad baru ya, dengan mahar, dengan saksi. Kalau setelah itu dinikahin lagi, ditalak lagi, jatuhnya talak 3 lagi. Adapun yang sekaligus 3 itu yang ada khilaf di kalangan para ulama. Saya nggak bisa dijawab masalah itu. Masya Allah, barakallahu fiikum, Ustaz. Bapak Muzakkar, ya semoga bisa paham ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Sofyan. Baiklah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikut. Ini dari Hamdi Malae di Gorontalo. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, mohon penjelasannya. Apa hukum seseorang melakukan demonstrasi atau demo kepada pemerintah? Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik, yang dijelaskan oleh para ulama ya, bahwasanya demonstrasi ini walaupun dia hanyalah wasilah untuk menyampaikan pendapat, namun karena wasilah ini seringkali tidak lepas dari efek samping, dari dampak negatif, seperti ya yang sudah kita lihat-lihat lah, demo Omnibus Law atau demo apalagi sebelum itu ya, macam-macam lah ya. Yang kita lihat apa? Terjadi perusakan harta benda, ya, pembakaran fasilitas umum, perusakan hak milik, baik itu milik negara maupun milik swasta ya, milik personal, yang itu semua secara syar'i sebetulnya terlindungi. Dan itu menjadi terlanggar harganya, maksudnya
ada pelanggaran terhadap harta maupun terhadap jiwa. Kita lihat juga ada kan korban jiwa. Yang terakhir itu demonstrasi Cipta Kerja itu saya lihat sendiri ada orang yang terbakar sempat itu. Ada yang lempar bensin sehingga menyulut, terbakar dia sampai berguling-guling, bahkan mungkin ada yang harus luka baik dari kalangan aparat maupun dari kalangan para demonstran. Nah, ini jelas madarat yang menjadikan aktivitas demonstrasi ini harus ditinjau ulang. Apakah tidak ada cara lain? Dan kemudian yang diharapkan dari demonstrasi itu juga belum tentu terwujud. Berapa banyak orang demo menuntut sesuatu dan akhirnya nggak terjadi apa-apa. Betul kan? Iya, udah keluar biaya, tenaga, waktu. Udah keluar biaya, udah ada bahkan yang terakhir misalnya yang kerugian miliaran. Saya lihat kerugian Pemprov DKI 60-an miliar coba. Satu hari negara atau pemerintah daerah rugi 60 miliar. Belum nyawa yang hilang, ini nggak bisa dinilai Mas Pongki. Nyawa yang hilang ini loh. Mau dinilai berapa coba nyawa satu orang muslim? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, dia bilang apa? Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki. Walakin hurmata damil muslimi indallah a'zamu minki. Subhanallah, alangkah agungnya engkau wahai Baitullah dan alangkah besarnya kehormatanmu, kesucianmu. Akan tetapi kata Ibnu Umar, kesucian, kehormatan darah seorang muslim satu aja, itu di sisi Allah lebih besar daripada Ka'bah. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa masalah darah ini kita nggak boleh sembarangan. Sehingga semua wasilah sarana yang berpotensi menyebabkan pertumpahan darah itu harus dihindari. Cobalah kita berkiblat kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau tidak bersalah dikepung oleh demonstran. Jadi yang pertama kali melakukan demonstrasi itu bukan Ahlus Sunnah sebetulnya. Khawarij. Itu demonstran ini adalah orang-orang yang digerakkan oleh yang namanya Abdullah bin Saba. Salah satu keturunan Yahudi, pura-pura masuk Islam. Dia berasal dari negeri Yaman, Yahudi tapi dari Yaman. Dia pura-pura masuk Islam, kemudian menyebarkan berita hoax tentang Amirul Mukminin Utsman bin Affan, menyebutkan bahwa dia ini nepotisme, ya, tidak adil, dia menyalahgunakan wewenang. Orang-orang yang baru masuk Islam terprovokasi akhirnya. Mereka datang dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir, dari mana, kira-kira sekitar 2.000-an atau sampai 3.000 orang berkumpul mengepung kota Madinah, dikepung gitu, rumahnya Utsman. Dia nggak boleh sholat, nggak boleh ke masjid pun tidak boleh, diputus logistiknya. Dan beliau di sini berusaha untuk mengatakan jangan dilawan ini, saya tidak ingin ada darah yang tumpah gara-gara saya. Lihat bagaimana Sayyidina Utsman. Dan akhirnya beliau kalah terus. Beliau dikepung, sejumlah sahabat yang berusaha melindungi beliau dalam rumah karena sudah dipesan oleh Utsman, jangan ada yang membunuh karena saya. Akhirnya beliau yang dibunuh oleh para demonstran tadi, dibunuh dalam keadaan puasa dan dalam keadaan membaca Al-Quran. Ala kulli hal, Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan agar seseorang itu bersabar ketika mendapatkan kezoliman dari pemerintah. Kalau memang itu zalim loh ya, makanya harus dipastikan dulu. Kan seringnya itu ada provokasi atau ada penyebaran berita yang tidak benar untuk menyulut amuk massa. Nah, harusnya seorang muslim itu bersikapnya bijak. Pastikan dulu, tanyakan dulu kepada yang ahli. Jangan cuman asal ambil berita, jangan. Nabi SAW melarang naha anil qila wal qal. Nabi melarang kita untuk hanya katanya dan katanya. Katanya siapa? Sosmed. Sosmed itu siapa yang nulis? Banyak juga pendusta di sana. Banyak juga provokator di sana. Tanyakan kepada yang ahli. Ini sebetulnya batil apa tidak? Kalau batil, batilnya di mana? Seberapa besar? Mau
mau ditanggulangi dengan cara yang lebih batil. Betul. Masalah cipta kerja yang itu ujung-ujungnya apa sih? Mungkin pembatasan sebagian, mungkin saya nggak tahu juga, saya bukan ahli hukum. Kalau ujung-ujungnya cuma masalah ada sanksi-sanksi mungkin yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya pangsa kerja ini lapangan kerja luas jadi agak sempit. Ini kan semua perkara-perkara dunia toh. Apakah ini semua akan dilakukan dengan cara merusak harta benda, fasilitas umum, bahkan menimbulkan pertumpahan darah? Jelas ini nggak sebanding gitu loh. Maslahat dengan madarat tidak sebanding. Nasihatin baik, layangkan kalau memang itu secara analisa para ahli memang benar-benar mengancam, madaratnya besar, lakukan tindakan-tindakan yang tidak menimbulkan madarat yang lebih besar lagi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ini berikutnya lagi pertanyaan dari hamba Allah di Serang Ustaz, di Banten. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Saya mau bertanya ini berarti seorang perempuan. Jika suami yang keadaannya secara ekonomi qadarullah sedang tidak baik, bagaimana melihat nafkah yang baik dan adil itu, sedangkan istri ke-1 dan anaknya masih sangat membutuhkan. Tetapi di samping itu dan istri kedua belum ada anak. Supaya suami tidak berdosa dalam hal pembagian nafkah, apakah ada perbandingan yang sesuai syariat? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Ya, secara umum yang kita harus ketahui adalah nafkah itu meliputi apa saja. Ya, itu pernah ditanyakan oleh sahabat kalau nggak salah Hakim bin Hizam. Ya Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaih? Qal an tut'imahu idza ta'imta wa an taksuhu idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih. Di ayat Al-Qur'an bahkan ada askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Jadi ada 3 hal. Istilahnya adalah sandang, pangan, dan papan. Pakaian yang layak, minimal setahun sekali dibelikan pakaian istrinya, pakaian yang menutup aurat, sah dipakai untuk sholat. Kemudian makan itu standar ya. Standar masing-masing beda-beda memang. Standar di Jakarta, standarnya tempat lain beda-beda. Standar orang miskin, standar pas-pasan, menengah, dan standar orang kaya juga beda-beda. Jadi latar belakang istrinya dan latar belakang si suami ini bagaimana? Oh, sama-sama dari kalangan miskin, ya. Nafkahnya standarnya orang miskin, rumahnya orang miskin kayak apa, makannya orang miskin kayak apa, pakaian orang miskin kayak apa, itu kan ada standarnya sendiri-sendiri gitu. Iya. Belanja di mana? Ya mungkin mungkin lah ya, UMR itu bisa jadi acuan dalam, kan itu kan upah minimum kan ya. Jadi insya Allah untuk daerah situ minimal itu orang bisa hidup dengan penghasilan segitu. Demikian juga tempat tinggal ini juga standar. Nah, di luar itu sifatnya tidak lagi menjadi keharusan suami. Maksudnya, haruskah memberikan kendaraan? Tidak harus. Haruskah memberikan HP? Nggak harus. Apalagi misalnya perhiasan-perhiasan tidak harus juga. Itu sifatnya sunnah lah ya, tapi tidak wajib. Nah, tentunya beda antara yang sudah punya anak dengan yang masih belum punya anak. Kalau sudah punya anak kan anaknya juga harus dinafkahi. Nggak cuman ibunya aja. Ibu sama anak itu tanggungan bapak. Otomatis beda. Ya, rumahnya juga harusnya berbeda. Ini mungkin anaknya cuman 1, yang ini anaknya 6. Ya beda dong kamarnya. Sesuai gitu loh ya. Sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Baiklah, ini berikutnya pertanyaan dari Yusril Maulana di Nusa Tenggara Barat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, mau bertanya nih, bagaimana hukumnya kita berpartner dengan seorang wanita untuk berbisnis dan umur wanita ini berkisar antara 30 sampai 40 tahun. Karena niat ana hanya berbisnis, tidak lebih. Apakah itu termasuk dosa karena berinteraksi dengan wanita yang dimana dia itu partner kita
partner kita, apakah itu boleh? Dan saya mau bertanya, apakah dulu Rasulullah pernah berbisnis dengan wanita? Mohon jawabannya, jazakumullah khairan Ustaz Sofyan. Taib. Terkait dengan bisnis partner bisnis wanita, tentunya ini kan tidak sekedar bisnis, mungkin pertanyaannya sekedar bisnis ya, tapi nanti pada prakteknya dia akan sering ketemu, dia akan sering komunikasi. Ya, saya tidak bisa membayangkan seberapa jauh nanti itu batasan interaksinya antara dia dengan partner wanitanya ini. Kemudian sejauh mana teman wanitanya ini akan ikutin aturan-aturan syariat ketika keduanya bertemu, apakah bertemunya sendirian ataukah dengan mahramnya dia atau dengan suaminya misalnya. Harusnya kalau dia ini punya suami, diwakilkan aja dong dengan suaminya, selesai masalah. Tapi kenapa kok harus dengan perempuannya ini gitu loh. Saya khawatir akan terjadi banyak celah untuk terjadinya hal-hal yang dilarang oleh syariat di situ. Ya. Kemudian apakah Rasulullah pernah berbisnis dengan wanita? Pernah, cuman itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau dalam sejarahnya kan memang beliau menjualkan dagangannya Ibunda Khadijah ya, Siti Khadijah. Itu berbisnis sebagai pemodalnya, Siti Khadijah sebagai pemilik harta, pemilik perniagaan. Rasulullah yang ketika itu belum jadi nabi ya, guys bawahin ya, sebelum menjadi nabi, itu menjualkan dagangannya. Kemudian umur 25 menurut riwayat yang populer, beliau menikahi Ibunda Khadijah yang ketika itu umurnya sekitar 40 tahun. Itu juga belum menjadi nabi. Jadi kalau itu mau dijadikan sebagai dalil maka tidak tepat. Karena yang menjadi dalil itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi setelah beliau menjadi Nabi. Karena setelah beliau menjadi Nabi, berarti kan atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Masya Allah. Jadi kalau ingin menjadikan dalil ya sesuatu yang terjadi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi atau diangkat menjadi Rasul, bukan sebelum itu. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi patokannya mengambil contoh itu ketika Muhammad bin Abdullah itu setelah menjadi Nabi atau Rasul ya Ustaz ya. Umur itulah 40 kan mulai diangkat menjadi Nabi itu dengan perintah Iqra itu. Ya Masya Allah. Jadi syariat sudah dipakemkan ya Ustaz ya, Masya Allah ya Ustaz. Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini berikutnya pertanyaan dari Ummu Kaka di Bekasi. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Jika kita selalu dibayangi masa lalu, kesalahan pasangan kita yang menyakitkan, dan kita terus beristighfar, tapi hal itu tidak pernah hilang, apakah itu tertanda hati kita ini kotor dan belum total memaafkannya? Apakah istighfarnya itu hanya sebatas lisan, atau bagaimana istighfar yang sebaiknya dalam hal kasus saya ini? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik Ustaz. Kayaknya itu mungkin dihantui oleh dosa masa lalu gitu ya. Belum merasa plong, belum merasa benar-benar diampuni walaupun dia sudah istighfar. Pertama kita harus dudukkan dulu jenis dosanya, apakah itu hanya antara dia dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan manusia, tidak ada unsur kezaliman terhadap sesama manusia. Karena taubatnya juga akan berbeda antara dosa yang itu murni hamba dengan Allah saja, tidak melibatkan orang lain. Cukuplah dia dengan menyesali perbuatannya tersebut, kemudian meninggalkan, menghentikan dosanya, yang kedua. Dan yang ketiga, ada tekad untuk tidak mengulangi lagi. Ya, istighfar itu bagian dari minta ampun kepada Allah, tapi juga harus diiringi penyesalan, menghentikan dosa, dan ada tekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau sudah begitu, kita harus husnudzon kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa kita. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Ya. Aku adalah yang Maha Pengampun terhadap siapapun yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh kemudian mengikuti petunjuk. Tapi kalau dosanya itu ada hubungan dengan manusia, ada kezaliman yang belum tuntas, ya ditambah yang keempat harus diselesaikan di dunia.
Oh, yang bersangkutan udah meninggal, bagaimana? Kalau itu kaitannya dengan harta, selesaikan dengan ahli warisnya. Cari ahli warisnya di mana. Saya dulu punya utang dengan fulan, orangnya udah meninggal. Ahli warisnya masih ada nggak? Kalau masih ada, serahkan kepada mereka. Kalau nggak ketemu juga, baru dia boleh sedekahkan atas nama orang yang menghutanginya tadi. Oh, iya. Kalau itu kaitannya dengan kehormatan, pernah menjelek-jelekan seseorang, ribah misalnya, atau menuduh seseorang dengan tuduhan, atau bahasa kita memfitnah istilahnya ya. Iya. Ya minta maaf kepada yang bersangkutan. Iya. Selesaikan itu. Seperti itu. Jadi tergantung jenis dosanya. Kalau sudah berusaha seperti itu, yang bersangkutan rupanya tidak mau memaafkan, ya insya Allah mudah-mudahan nanti di akhirat nanti Allah akan menyelesaikan. Artinya yang menjadi kewajiban orang yang bersalah kan dia sudah lakukan, dia sudah minta maaf, dia sudah berusaha untuk mencari keridhaan orang yang dizolimi, dan itu kan yang maksimal dia bisa lakukan di dunia. Dia kan nggak bisa menguasai hati orang. Orang sudah sakit hati, bagaimana caranya supaya hilang? Kalau orangnya peka banget, perasa banget, ya dia nggak bisa menguasai hati orang. Dia sudah berusaha secara syar'i minta maaf. Kalau itu kaitannya dengan harta, dia sudah kembalikan. Sisanya ya sudah, itu kita serahkan kepada Allah. Kita jangan terkena was-was setelah itu, nanti kebayang-bayang terus. Itu bisa jadi dari syaitan, bukan sesuatu yang dibenarkan untuk kita biarkan berlarut-larut. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, seperti itu jawabannya. Masya Allah, alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan dari Taufik Saleh Al-Katiri di Bali, Ustaz. Kabupaten Badung, Indonesia. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Saya telah menikah 16 tahun. 2 tahun yang lalu saya di PHK dan akhirnya tidak punya penghasilan. Maka dari itu saya harus merantau ke Bali. Jadi ini kabupaten di Bali, sekarang ke kota Balinya. Lalu setelah 2 tahun kondisinya kondusif. Saya ajak istri saya untuk tinggal bersama saya. Tapi istri saya berkelit. Apakah boleh saya menghukum dia dengan tidak memberinya nafkah? Berkelitnya gimana nih, nggak jelas. Tidak mau diajak pindah ke kota Bali bersama gitu. Diajak. Di sini setelah 2 tahun ekonomi kondusif, saya ajak istri saya untuk tinggal bersama saya gitu ke Bali, kota Bali, dari Kabupaten Badung. Pada dasarnya ke kota. Wanita itu ikut bersama suami, ya. Ketika si wanita tidak mau bersama dengan suaminya, agak putus suaranya. Silakan Ustaz. Masih kami monitor. Silakan Ustaz. Monggo Ustaz. Mari. Halo Mas Pongki. Iya, siap Ustaz. Anda masih di sini? Suaranya putus-putus. Jelas nggak suara saya? Suara Ustaz sangat jelas, sangat jelas. Sangat jelas. Silakan Ustaz. Lanjut. Iya, silakan. Jelas. Silakan lanjut. Ala kulli hal, kalau masih tersambung, jawabannya adalah salah satu syarat wanita atau istri itu berhak mendapatkan nafkah adalah taslimu nafsiha lizzauj. Dia harus menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maksudnya harus tinggal bersama suami, dan suami berhak mendapatkan apa yang berhak didapatkan oleh seorang suami dari istrinya. Serangan. Ya. Halo? Iya Ustaz. Jelas nggak suara saya? Jelas sekali. Lanjut ya. Jelas. Baik. Artinya ketika si istri menolak untuk ikut bersama suaminya, maka memang secara syar'i dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun yang saya khawatirkan begini, apakah sebelum menikah si istri itu mempersyaratkan kepada suaminya, saya mau menikah, tapi saya tidak mau kalau diajak pindah dari kota ini. Menikah mau, tapi saya mau tinggal di sini. Ya tinggal di kota ini maksudnya. Saya nggak mau kalau diajak pindah ke luar kota. Nah ini sebagian ulama menganggap kalau syarat ini disetujui oleh calon suaminya ketika mau nikah, maka
dia harus komitmen dengan syarat ini. Ya. Artinya kalau si suami tidak mau lagi menepati syarat tersebut, maka istri juga memiliki hak. Apakah dia tetap mau jadi istrinya si suami ini dengan pisah kota, ataukah dia ingin diceraikan saja. Sebagian ulama mengatakan itu karena sudah ada syarat di awal yang disepakati, maka ini menjadi mengikat. Ya. Tapi kalau tidak ada syarat sama sekali, ya hukum asalnya istri itu ikut sama suaminya. Sayyidina Umar mengatakan al-mar'atu ma'a zawjiha. Ketika melihat ada dua kasus yang mirip seperti ini di masa beliau, istrinya nggak mau diajak pergi, pindah kota nggak mau, Umar memaksa istrinya untuk ikut karena itu haknya suami. Istri itu harus bersama suami selagi memang tidak diperintahkan untuk maksiat, kecuali kalau diajak untuk tinggal di sebuah tempat di mana dia tidak mungkin bisa. Nah, ini mungkin yang saya khawatirkan juga ya. Iya. Kita tahu Bali itu kan dikuasai oleh mayoritas non-muslim. Betul. Apakah di daerah itu kebebasan dia untuk beribadah menjadi terhalang? Kalau ini alasan istrinya, maka harusnya suaminya jangan lebih mengedepankan dunia daripada agama. Ya. Saya nggak tahu nih Badung daerah Badung tadi ya? Kabupaten Badung. Kabupaten Badung. Badung itu Ya. seperti apa di sana? Ya. Kalau di sana masih ada kebebasan bagi umat Islam beribadah, untuk menjalankan agamanya, menjalankan syiar Islamnya tanpa ada intimidasi, kajian sunnah. maka tidak wajib pindah dari sana, tapi dianjurkan. Tidak wajib, namun dianjurkan. Tapi kalau kondisinya tidak bisa menjalankan agama dengan bebas, menggunakan hijab syar'i diintimidasi misalnya, syiar-syiar Islam juga dibatasi. Kalau sudah bertabrakan dengan hari raya Nyepi misalnya, harus tidak boleh ada aktivitas dan lain sebagainya, maka wajib hijrah. Kalau seperti itu kondisinya ya. Makanya pertanyaan ini bisa jadi alasan si Mas Taufik ini dibenarkan tidak menafkahi, tapi bisa jadi juga justru istrinya yang benar dalam hal ini. Gitu. Tergantung kondisi. Betul. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, luas sekali ya Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, ini berikutnya dari Ibu Leni. Ibu Leni di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, beberapa tahun ini haid anak kurang jelas, baik mulai haid ataupun kesudahannya. Terus kemudian pertanyaannya, pertama, ketika keluar flek coklat, apakah itu sudah terhitung haid? Karena memang sudah mendekati harinya dan keluar darahnya baru 2 atau 3 hari setelahnya. Nah, kedua, ketika sudah selesai haid, itu ditandai dengan berhentinya darah, tapi yang terjadi sama Ana memang darah itu berhenti setiap pagi ketika buang air kecil selalu keluar cairan coklat. Apakah Ana sudah wajib sholat? Iya, terkait dengan permulaan haid ya. Memang permulaan haid itu beda-beda ya, setiap orang. Ada yang langsung darah, ada yang diawali dengan flek dulu, ya, setelah itu baru dia masif keluarnya. Kalau memang sudah mendekati jadwalnya, maka itu dianggap sebagai permulaan haid, walaupun baru flek-flek coklat. Lantas bagaimana dengan flek yang di akhir-akhir haid? Kalau belum sempat bersih, betul-betul bersih, belum sempat, maka fleknya masih dianggap sebagai haid. Tapi kalau sudah sempat bersih, kemudian setelah itu muncul flek lagi, ada hadisnya Ummu Atiyah yang mengatakan kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an. Dulu kami tidak pernah menganggap flek-flek itu setelah kami suci sebagai sesuatu. Artinya tidak diperhitungkan sebagai haid, tidak menghalangi mereka untuk sholat, untuk saum. Gitu. Jadi itu yang pagi-pagi ada flek itu apakah sebelumnya sudah pernah bersih? Artinya kalau ditempelin tisu atau kapas putih keluar masih putih warnanya, atau
atau belum pernah seperti itu. Iya. Nah, masalahnya kalau ternyata fleknya nggak hilang-hilang, maka dia menjadi wanita yang istihadhah. Istihadhah itu artinya lebih dari 15 hari Gitu. fleknya keluar. Nah, taunya bagaimana? Ya, kalau baru pertama kali, emang nggak tahu ya. Seperti orang yang baru pertama kali haid. Kadang-kadang belum jelas nih, ini keluar bercak ini, nggak berhenti-berhenti nih. Iya. Ternyata lebih dari 15 hari, ya sudah, kalau lebih dari 15 hari yang dianggap haid adalah 6 atau 7 hari. Karena normalnya wanita itu haid 6 sampai 7 hari. Nggak mungkin haid itu melebihi bersih, nggak mungkin. Iya. Ya, haid itu nggak mungkin lebih lama daripada bersihnya dalam 1 bulan. Kalau begitu haidnya melebihi 15 hari, berarti dia masuk kategori istihadhah. Istihadhah itu gangguan kesehatan. Jadi darah yang keluar bukan lagi darah haid. Oh, Dia dianggap seperti wanita yang suci, iya. gitu. Jadi nanti dilihat dulu apakah fleknya ini lebih lama dari 15 hari sejak haid pertama. Kalau lebih lama, anggap yang 6 hari atau 7 hari pertama saja yang sebagai haid, setelah itu dianggap bersih. Misal, ternyata dari hari pertama flek, hari ke-16 baru hilang fleknya. Iya. Berarti itu istihadhah. Berarti haidnya dia berapa? Maksimal haidnya 7 hari. Terus selama 9 hari dia sudah terlanjur nggak sholat, ya dia qadha. Dia qadha. Iya. Paham ya? Iya, Ustaz. Karena ketahuan ternyata lebih dari ini tuh namanya istihadhah, bukan lagi haid. Tapi kalau berhenti pada hari ke-10, berhenti dia. Berarti ya 10 hari dia haidnya dalam 1 bulan. Sampai hari ke-11, berarti dia 11 hari haid. Hari ke-12 berarti gitu. Ya. Nanti bulan berikutnya bagaimana? Ya perlakukan dengan perlakuan yang sama. Misalnya hari pertama haid 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih haid juga, masih keluar flek. Besok anggap bersih. Berarti kejadian bulan lalu terulang lagi. Itu namanya istihadhah. Terus begitu dia. Kadang nggak berhenti-berhenti. 1 bulan suntuk, keluar darah terus. Masa nggak sholat terus tiap setahun bisa setahun nggak sholat terus dia kalau begitu. Iya. Nah, Korupsi terus kelatnya, salat korupsi. Iya. Baiklah Ustaz, alhamdulillah ini berikutnya lagi pertanyaan dari Adi Kurniawan di Yogyakarta, Bantul. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Ana mau tanya ini, bagaimana sikap yang harus kita lakukan berkaitan dengan soft dalam sholat yang sekarang ini dianjurkan untuk berjarak. Sedangkan kita tahu pasar-pasar dibuka lebar-lebar. Juga tempat wisata juga malah dibuka. Juga mall, pasar, dan tempat wisata. Dan jika virus COVID itu cepat menular justru di pasar dan juga di tempat wisata, lebih besar dong potensinya. Kenapa masjid yang harus dijarak? Mohon arahannya Ustadz Sofyan. ya barakallahu fiik. Memang pertama ini kita harus pahami ini adalah masalah ijtihadiyah ya, masalah yang dibangun atas dasar ijtihad. Memang hukum asalnya soft itu dirapatkan memang. Hanya saja tentunya ini melihat kepada besar kecilnya potensi penularan. Kalau ya, masjid yang di situ terjadi sholat berjamaah, jamaahnya hanya orang sekitar, nggak ada orang dari luar sama sekali. Orang sekitarnya juga mereka nggak kerja lintas daerah. Mereka ya cuma di situ aja, di pulau terpencil misalnya. Nggak ada orang datang ke pulau itu, ya rapetin aja softnya. Karena nggak ada alasan untuk menjarakin. Kenapa nggak sama dengan pasar? Pertama, orang yang di pasar itu kan biasanya tempatnya itu terbuka. Saya belum pernah lihat pasar yang serba tertutup gitu, nggak ada ventilasi. Saya belum pernah lihat. Mungkin ada ya, tapi rata-rata pasar itu kan atapnya tinggi, ya enggak? Betul. Kemudian orang di situ itu beli-beli ini, pindah ke sana, pindah ke sini, tidak di satu tempat. Beda dengan sholat yang biasanya di masjid, mungkin banyak juga masjid ini yang menggunakan pendingin ruangan alias AC, dan biasanya AC itu kan ruangnya tertutup. Betul. Ini yang membedakan, seperti perkantoran. Makanya kenapa lebih banyak orang tuh tertular di kantor bukan di pasar. Karena kantor ya tertutup.
Tertutup. Sehingga sirkulasi udara itu muter di situ. Iya, Ustaz, Begitu betul. ada satu yang sakit, dia akan mudah untuk nularin kepada yang lain. Iya. Lain dengan kalau kondisinya pasar, panas, hawa panasnya itu Iya. sendiri juga sangat tidak baik untuk perkembangan virus. Lain dengan ruang yang dingin. Iya, Ustaz. Ya. Nah, di masjid kalau dia berdekatan kan beda nih. Kalau orang di pasar ada orang yang bersin, kan dia bisa aja menjauh. Tapi kalau lagi sholat gimana mau menjauh? Iya. Rapat nih, gitu loh. Satu bersin di sebelahnya. Iya. Kan susah dia mau menghindar kalau kondisinya rapat seperti itu. Makanya kita ketika ingin menganalogikan dua hal itu, kita harus lihat titik persamaan dengan titik perbedaannya. Iya. Kita harus kenali dulu karakter penyebaran atau penularan penyakit ini tuh bagaimana. Iya, Ustaz. Kita tanyakan kepada orang-orang yang lebih mengerti tentang karakteristik penyakit virus corona ini yang baru ini. Seperti apa dia menular. Di mana dia itu lebih berpotensi menular kepada orang lain. Yang setahu saya juga sering komunikasi dengan tenaga kesehatan. Jadi kontak intens dalam jarak dekat. Intens itu kriterianya adalah Setiap hari. lebih dari 15 menit Oh. dalam jarak kurang dari 1,5 atau 2 meter. Itu namanya intens. Iya. Nah, Iya, iya. orang kalau sholat biasanya kan setelah sholat juga dia masih zikir, ya. Artinya tidak langsung Buyar. bubar gitu loh. Iya. Sholatnya mungkin 7 menit, 10 menit. Ya, setelah itu dia zikir di situ. Apalagi ruangnya tertutup, ventilasinya kurang bagus. Iya. Kemudian kedisiplinan masyarakat dengan masalah nutup Kesehatan. menggunakan masker ini juga masih Minim. masih jauh dari harapan kadang-kadang. Iya, Ustaz. Ada salam-salaman juga. Kalau di pasar kan jarang salam-salaman. Uangnya aja, Ustaz. Uangnya salaman. Jalan. Iya, Ustaz. Iya. Iya. Kalau di masjid kan salaman, mungkin peluk-pelukan juga. Iya. Artinya lebih berpotensi gitu loh. Iya, betul. Terjadi penularan. Masya Allah. Gitu. Jadi ya begitu kita kan diberi kelonggaran oleh syariat. Kalau kita dudukkan, apa sih hukumnya merapatkan? Apakah itu wajib? Iya. Jawabannya ada perbedaan di karangan para ulama. Ya. Silakan nanti dirujuk kepada fatwa yang sudah dirilis oleh Dewan Fatwa, ada penjelasan berdasarkan dalil-dalil, sehingga dari situ walaupun kami sendiri, kami pribadi menganggap yang lebih kuat adalah merapatkan shaf itu wajib. Yang lebih kuat pendapatnya. Ada yang bilang itu sunnah, ada. Iya. Tapi kami sendiri lebih merujukkan pendapat yang mewajibkan merapatkan shaf. Tapi ingat kaidah fikih yang sangat dikenal, sesuatu yang sifatnya itu wajib itu menjadi boleh tidak dilakukan manakala ada hajat yang sangat mendesak dalam kondisi darurat. Karena apa? Karena ada kekhawatiran terjadi penularan. Kenapa kok ada kekhawatiran? Karena tidak ada istilahnya, tidak ada karantina bagi warga situ. Mereka pergi ke tempat sana, masuk lagi. Mungkin dia ketika masuk lagi udah ketularan. Itu kan masalahnya. Betul. Dan penyakitnya nih nggak kelihatan gejalanya. Iya, Masya Allah. Jadi nggak sama lah intinya dengan penyakit-penyakit lain yang mungkin gejalanya kelihatan sehingga orang yang sakit nggak akan berkeliaran sebagaimana orang yang membawa virus corona ini gitu. Iya, Masya Allah, Ustaz. Seperti itu Ustaz. Ya, itulah sebabnya makanya masjid itu sebaiknya saya ingat paparan Ustadz Sofyan beberapa waktu yang lalu bahwa menyelamatkan nyawa seorang muslim sangat penting, termasuk dari penyakit Covid itu, Ustaz. Iya, betul. Jadi kita berusaha untuk tidak memudaratkan diri kita maupun orang lain. Karena kita nggak tahu kita ini sakit apa enggak gitu loh. Iya, Ustaz. Iya, betul. Masya Allah. Iya. Seperti itu. Semoga Bapak yang bertanya tadi bisa menyaksikan apa jawaban dari Ustadz Sofyan. Ustadz, alhamdulillah. Barakallahu fiikum, Ustadz. Terima kasih. Jazakallahu khairan, Ustadz, atas waktu yang diluangkan untuk pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Semoga pekan depan Ustadz masih berkenan untuk membagi ilmunya kepada kami semua di sini ya, Ustadz. Insyaallah. Kami boleh tutup, Ustadz, acaranya? Fadhal, silakan. Ya, taib. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah genap sudah acara kita. Insya Allah kita dapat berjumpa lagi di pekan depan. Insya Allah, maka kirimkan pertanyaan ke website dewanfatwa.com ya. Baiklah, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan, sebelah "Zammiluni, pesantren?" zammiluni." Ini mau nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan celaka